Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Nuhanabila, NIM 545. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS Sistem Informasi Manajemen pada aplikasi Traveloka. Langsung saja, yang pertama ada analisis sistem informasi berbasis aplikasi. Sebagai salah satu platform digital paling menonjol di Asia Tenggara, Traveloka menyediakan aplikasi perjalanan hotel dan semua hal terkait gaya hidup lainnya. Traveloka adalah aplikasi informasi yang sepenuhnya berbasis sistem yang sangat ramah pengguna dengan antarmuka intuitif dan navigasi yang jelas. Produk ini dikembangkan berbasis cloud untuk memastikan skala dan ketersediaan layanan streaming layanan bagi pengguna kapan dimanapun. Di samping itu, Traveloka juga menyajikan beberapa fitur lain yang termasuk pencarian real-time, rekomendasi khusus bagi pengguna berdasarkan data, dan penerimaan yang aman dengan banyak metode seperti dompet digital, kredit, dan lainnya. Dalam hal keamanan, Traveloka menggunakan standar tinggi enkripsi, perlindungan data, dan menggunakan juga autentikasi dua faktor demi kurangi kemungkinan akses tidak sah. Sistem mereka juga mendukung kemitraan strategik antara penyedia layanan dengan efisien melalui API. Dengan dukungan big data dan machine learning, Traveloka dapat memprediksi tren pasar, meningkatkan penawaran harga dinamis, dan memberikan promo yang tepat bagi penggunanya. Tetapi meskipun sistem informasi perjalanan ini merupakan sistem yang canggih, jangan seperti permasalahan terus selama pada peak demand serta persaingan ketat dengan perusahaan-perusahaan serta platform baru yang muncul juga terus menjadi masalah. Keseluruhannya, sistem informasi berbasis aplikasi Traveloka dapat dikatakan sebagai solusi teknologi inovatif bagi perjalanan dan gaya hidup modern, dan terus dikembangkan untuk menjawab set fitur dan pengalaman pengguna yang lebih baik ke depan. Nah, yang kedua ada analisis proses yang ada di dalamnya. Terdiri dari yang pertama ada analisis input yang digunakan. Pada sisi input, aplikasi Traveloka memiliki beberapa macam data yang dimasukkan oleh pengguna maupun mitra penyedia layanan. Pada sisi pengguna, input dari pengguna berupa data-data pribadi seperti nama, alamat, email, nomor telepon, data preferensi perjalanan, data pemesanan yang lengkap, dan data metode pembayaran. Pengguna juga dapat menambah inputan dengan membuat permintaan khusus kepada tempat akomodasi yang bersangkutan, misalnya kamar tanpa asap rokok. Sementara pada sisi mitra, inputan berupa data-data real-time seputar jadwal keberangkatan, ketersediaan kamar, harga tiket, promo atau diskon, dan syarat dan ketentuan layanan dari mitra. Input dari dua sisi tersebut merupakan dasar utama untuk membuat pemesanan dengan sistem. Yang kedua ada analisis proses yang di dalamnya. Pencarian layanan, pemilihan produk, konfirmasi, hingga pembayaran merupakan proses utama yang terjadi di aplikasi Traveloka. Saat ini pengguna atau konsumen melakukan pencarian. Sistem memproses permintaan tersebut menggunakan algoritma pencarian berbasis machine learning untuk menampilkan hasil yang relevan dan personal. Setelah pengguna atau konsumen memilih layanan, sistem akan menghubungkan data pesanan dengan penyedia layanan untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut. Selanjutnya, proses pembayaran dilakukan dengan teknologi payment gateway yang dimana akan memastikan keamanan dan efisiensi transaksi. Setelah pembayaran berhasil, maka sistem akan secara otomatis mengeluarkan tiket elektronik atau voucher yang telah dikirimkan kepada pengguna. Traveloka juga memiliki proses tambahan seperti pengajuan refund, reschedule, dan pemrosesan klaim asuransi yang dilakukan melalui aplikasi. Nah, yang ketiga ada analisis data yang dibutuhkan dalam proses. Data yang dibutuhkan dalam proses mencakup berbagai elemen penting, yakni data pengguna meliputi informasi pribadi, preferensi perjalanan, historis pemesanan, serta metode pembayaran yang sering digunakan. Selain itu, dari sisi mitra, data yang diperlukan mencakup beberapa yakni jadwal keberangkatan, ketersediaan layanan, harga, promosi, dan kebijakan refund atau reschedule. Selanjutnya ada data historis, di dalamnya terdapat seperti pola perjalanan perjalanan pengguna atau tren permintaan layanan pada periode tertentu.
juga digunakan untuk mendukung personalisasi dan penyesuaian harga dinamis. Selain itu, Traveloka memanfaatkan data dari Big Data Analitik untuk memprediksi tren pasar dan menyesuaikan strategi pelayanan. Yang keempat, ada analisis output yang dihasilkan. Output utama dari aplikasi Traveloka adalah tiket elektronik untuk penerbangan kereta api atau bus serta voucher elektronik untuk akomodasi dan layanan lainnya. Sistem juga akan menghasilkan rekomendasi tambahan seperti asuransi perjalanan, paket wisata atau diskon eksklusif berdasarkan preferensi pengguna. Selain itu, aplikasi menyediakan laporan transaksi, notifikasi pengingatan perjalanan, dan pembaruan informasi seperti perubahan jadwal. Dalam beberapa kasus, sistem juga menghasilkan laporan terkait pengajuan refund atau klaim asuransi yang bisa diakses oleh pengguna melalui aplikasi. Yang kelima, ada analisis distribusi pengiriman barang. Meskipun Traveloka tidak terlibat dalam pengiriman barang fisik, distribusi layanan digital dilakukan secara otomatis. Tiket elektronik dan voucher dikirimkan melalui email atau bisa langsung diakses melalui aplikasi. Untuk memastikan pengguna dapat menggunakannya kapan saja, untuk layanan fisik seperti paket wisata yang melibatkan pengiriman perlengkapan atau dokumen tertentu, proses distribusi dilakukan bekerja sama dengan mitra logistik lokal jika diperlukan. Yang keenam, ada analisis metode pembayaran. Traveloka menyediakan berbagai metode pembayaran yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Metode yang tersedia meliputi pembayaran dengan kartu kredit, transfer bank, dompet digital seperti GoPay dan OVO, pembayaran di minimarket, serta opsi cicilan tanpa kartu kredit melalui penyedia layanan keuangan tertentu. Sistem ini juga mendukung mata uang lokal di berbagai negara tempat Traveloka beroperasi. Untuk memastikan keamanan, sistem menggunakan teknologi enkripsi dan autentikasi transaksi seperti OTP yang nantinya akan dikirimkan ke pengguna. Nah, yang ketujuh, ada analisis metode return barang. Proses retur atau pembatalan pada Traveloka dikhususkan untuk layanan digital seperti tiket atau akomodasi. Penggunaan dapat mengajukan refund atau perubahan jadwal melalui aplikasi. Sistem ini dirancang untuk mematuhi kebijakan refund dari masing-masing mitra penyedia layanan, seperti maskapai atau hotel. Setelah pengajuan disetujui, dana pengembalian dikirimkan ke metode pembayaran awal atau ke saldo Traveloka Pay Later sesuai preferensi pengguna. Selain itu, sistem ini memberikan informasi status pengajuan secara real-time kepada pengguna. Nah, yang terakhir, ada analisis metode asuransi produk. Asuransi yang ditawarkan oleh Traveloka meliputi asuransi perjalanan, bagasi, dan keterlambatan penerbangan. Saat pengguna memesan tiket, opsi asuransi diberikan secara otomatis dengan rincian premi dan cakupan manfaat. Sistem mengintegrasikan data pengguna dengan mitra penyedia asuransi untuk memastikan validitas polis. Jika terjadi klaim, pengguna dapat mengajukan proses klaim langsung melalui aplikasi atau situs web. Dan sistem memberikan panduan serta pelacakan status klaim secara transparan. Dengan demikian, pengguna mendapatkan perlindungan tambahan yang mudah diakses dan praktis. Itulah tadi pemaparan terkait tugas UAS Sistem Informasi Manajemen. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.